Baik, anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, ini sudah masuk ya. Waktunya sudah 10 menit ini lebih ini. Ini di sekolah juga ada mati listrik. Mungkin di tempat yang lain juga ada mati listrik, jadi ada gangguan, tidak apa-apa. Yang baru masuk silakan menyusul saja ya. Untuk acaranya kita mulai saja, karena keterbatasan waktu setelah Zoom meeting masih ada pelajaran yang harus kalian ikuti ya. Kita mulai saja ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Kaifa halukum anak-anak? Kabarnya sehat semuanya ya? Semoga kalian selalu dan senantiasa sehat ya. Dan tetap semangat tentunya. Baik anak-anak, langsung saja hari ini sesuai dengan agenda rutin kita, yaitu kita mengadakan pertemuan Zoom meeting untuk mengevaluasi pembelajaran dalam sepekan. Nah, agenda yang pertama kita nanti akan menyampaikan informasi sekolah, kemudian yang kedua kita akan menyampaikan evaluasi pembelajaran jarak jauh, baik di regulernya maupun di jam ke-0 atau jam paginya. Lalu tanya jawab dan penutup. Kita anak-anak kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak selanjutnya kita akan menyampaikan informasi sekolah ya. Nah, bisa anak-anak catat ya, siapkan buku dan pulpennya, catat tanggalnya. Anak-anak, informasi yang pertama, kita kelas 6 ya akan mengadakan tryout atau tes uji coba yang pertama. Setelah beberapa kali pertemuan, 4 pekan ya, kita sudah mengadakan latihan pagi. Kalian sudah mengerjakan soal-soal ya, juga sudah ada pembahasan yang disampaikan oleh ustadz dan ustadzanya setiap pagi. Bagi yang sering mengikuti pasti akan memahaminya. Bagi yang belum silakan buka kembali materi-materi pembahasan soal-soal jam pagi yang sudah diberikan ustadz-ustadznya di kelas pagi di Google Classroom. Silakan diulangi lagi karena insya Allah lusa kita akan mengadakan tryout yang pertama ya. Tryout yang pertama yang diadakan oleh sekolah. Nah, hasil dari tryout ini kita akan gunakan untuk memberikan membagi kelompok belajar. Ya, ada pendampingan yang dulu pernah Pak Salim sampaikan di pertemuan awal bahwa hasil dari tryout nanti kita akan jadikan dasar untuk pengelompokan pendampingan belajar. Jadi anak-anak diusahakan, diupayakan, ya dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Teknis tryout-nya kita akan gunakan teknis sebagaimana waktu tes. Ada kendala nak, ini sering keluar ininya. Saya ulangi lagi ya. Untuk teknis tryout-nya kita akan menggunakan cara seperti tes penjajakan. Jadi anak-anak nanti mengambil soal ke sekolah dalam amplop masing-masing, mapel per harinya. Itu nanti silakan ke sekolah diambil ya, nanti untuk tanggalnya ya. Terus kemudian dikerjakan sesuai hari dan tanggalnya. Nah, kapan waktunya Pak? Tryout insya Allah akan dilaksanakan lusa, yaitu tanggal 23, 24, dan 25. Silakan dicatat. Tanggal 23, 24, dan 25 November 2020. Kita akan melaksanakan tryout yang pertama. Semoga hasilnya tidak mengecewakan ya, karena kalian sudah berusaha keras mempelajari latihan soal-soal pagi ya yang sudah kalian kerjakan itu.
Materinya adalah materi reguler dan materi latihan soal pagi. Silakan dipelajari kembali. Itu anak-anak ya. Urut nanti bahasa Indonesia dulu tanggal 23, kemudian ya, matematika dan IPA ya, urut setiap hari satu. Waktunya ya waktu jam soal pagi ya, tidak memakai jam regulernya PJJ. Jelas ya? Waktu pengerjaannya pagi seperti tes penjajakan kemarin. Nah, itu anak-anak jelas ya. Tolong dipersiapkan masih 1 pekan ini ya, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kurangi aktivitas bermainnya ya, kemudian tambahkan aktivitas belajarnya untuk mempersiapkan diri menghadapi tryout yang pertama. Nah, setelah tryout itu ya selesai, kemudian awal Desember sudah mulai TKM. Anak-anak perhatikan, awal Desember sudah mulai TKM. Jelas ya? Awal Desember, saya katakan awal ya. Pekan pertama itu sudah mulai TKM ya. Surat pemberitahuan dari sekolah akan dikirim selanjutnya melalui grup kelas masing-masing. Nah, berikut juga jadwal TKM. Nah, makanya ini tidak ada waktu untuk bersantai-santai dulu ya. Lebih baik ya bersusah-susah dulu baru bersenang-senang kemudian. Itu ya, jangan dibalik, senang-senang dulu baru susah-susah kemudian ya. Itu tidak benar ya, tidak baik. Nah, itu anak-anak untuk informasi sekolah, ada tryout, ada TKM. Ya, materinya tentunya materi semester 1. Mulai dari mid semester kemarin sampai setelah mid semester ya, itu materi TKM-nya. Semua mapel juga sama seperti itu. Silakan dipelajari kembali ya. Dibuka lagi materi-materi di Google Classroom-nya ya. Latihan soalnya boleh diulang lagi kalau ada linknya di situ ya, silakan ya. Nah, kalau ada kendala silakan hubungi Ustadz maupun ustadzahnya yang bersangkutan. Itu ya, itu informasi sekolah. Nah, kemudian untuk selanjutnya evaluasi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh regulernya. Ini saya mulai dari Pak Salim ya, karena ini gantian laptop saya ada masalah, jadi ini saya pakai hostnya dari Ustadz Umar ini. Nah, untuk evaluasi pembelajaran PAI, alhamdulillah PAI untuk materi semester 1 sudah selesai ya. Nah, terakhir itu ya yang tentang sahabat Nabi. Terakhir sampai itu aja. Jadi materi untuk TKM terakhir adalah sampai sahabat Nabi. Untuk materi bab ke-6 tentang surat Al-Maidah itu untuk semester 2. Tidak perlu dipelajari untuk mempersiapkan di TKM-nya. Karena itu tidak masuk ke ulangan TKM. Jelas ya? Hanya mulai dari pelajaran pertama sampai pelajaran kelima saja tentang sahabat Nabi. Itu dipelajari kembali. Kemudian untuk bahasa Arab ya, bahasa Arab itu sampai yang kemarin terakhir ya. Masih ingat ya tentang apa anak-anak? Jam. Ya, itu terakhir. Tolong dipelajari kembali. Dan tugas-tugas yang kemarin diberikan oleh Ustadz ya, silahkan yang belum menyelesaikan, masih ada batas waktu, silakan kerjakan. Jangan sampai waktunya habis, ya. Karena kalau waktunya habis mengumpulkan itu akan dikurangi nilainya, bahkan sampai tidak dikoreksi. Untuk itu dicicil mulai dari sekarang, ya. Kemarin Pak Salim masih tugas bahasa Arab untuk menyetorkan hafalannya, ya. Nah, itu silakan dicicil mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Karena itu yang akan nanti dapat membantu mendongkrak nilai dari TKM. Ya, nah tambahan informasi terkait dengan TKM, pelaksanaan TKM nanti teknisnya menggunakan teknis tes penjajakan. Paham maksud saya? Jadi TKM juga sama pelaksanaannya secara real time. Artinya diawasi langsung melalui Zoom meeting. TKM sama dengan tryout ya. Jadi nanti kita mengawasi secara langsung seperti ini, sebagaimana tes penjajakan. Jadi mengambil soal ke sekolah, kemudian mengerjakan soal sesuai dengan harinya.
Jelas anak-anak? Ya, gitu ya. Nah, kemudian motivasi dari Pak Salim, kalian tetap semangat ya. Tentunya yang pertama jaga kesehatan ya. Lalu makan makanan yang sehat supaya tetap fit badannya, supaya tidak mengganggu belajarnya. Ya, saya mengingatkan kembali ya. Kalian sudah mau selesai semester 1 ya. Tinggal dikit lagi ya. Saya sadarkan lagi yang masih lupa-lupa ya. Sudah mau selesai nak kamu nak. Ya, sudah mau finish, selesai. Jangan bersantai-santai. Pusing-pusing di awal enggak apa-apa ya. Nanti refreshingnya terakhir ya. Nah, itu ya sebentar lagi ya, kurang beberapa bulan lagi lah kamu selesai. Untuk itu persiapan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, usaha, ya, strategi ya dari sekolah sudah disampaikan kepada kalian, tinggal kalian mau mengikuti sesuai dengan instruksi dari ustadz dan ustadzah atau tidak, ya. Kalau mengikuti, insya Allah kalian akan diberikan kemudahan dalam mengerjakan tes-tes yang akan diadakan di hari-hari berikutnya. Itu ya. Nah, itu motivasi dari Pak Salim ya. Semoga kalian selalu senantiasa semangat ya. Dan terakhir motivasinya adalah jangan lupa doa, berbuat baik dan beramal solih. Karena itu yang mempermudah dan memperlancar usaha maupun ya mewujudkan cita-cita kamu ya. Berbuat baik ya kepada ibu bapak ya, orang tua kalian ya, kepada saudara-saudara kalian, kepada orang lain. Udah. Ya, tuh pakai laptop. Ya, ada kendala lagi. Ya, gitu ya motivasi dari Pak Salim ya. Selain usaha juga doa dan amal solih, insya Allah kalian akan diberikan kemudahan ya. Banyak sekali keajaiban-keajaiban bagi anak-anak yang solih ya, dan belajar, usaha, ikhtiar dan doa biasanya mengalami berbagai macam keajaiban dalam dirinya, baik itu dari sisi akhlaknya, kemudian dari sisi prestasinya, ya itu tidak bisa kita prediksi, ya pasti ada beberapa perubahan-perubahan yang dahsyat dari mereka ya, anak-anak yang berusaha dan doa, apalagi anak-anak ya yang menambah amalan sunnahnya ya, seperti amalan sholat tahajud ya, kemudian sunnah dan sedekah ya, insya Allah itu akan menambah kepercayaan diri, kemudian menambah kedekatan kita kepada Allah, sehingga Allah menyayangi kita dan Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Itu ya anak-anak ya, itu saja yang bisa Pak Salim sampaikan. Selanjutnya nanti akan disampaikan evaluasi dari guru Mapel UN ya terkait dengan jam pagi maupun jam reguler. Silakan disimak baik-baik, mohon diperhatikan. Selanjutnya dari Ustadz Umar, kami persilakan. Ya, assalamualaikum anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat luar karena mati ya di sini ya. Ya, dari Pak Umar tadi Pak Umar samanya Ustaz Salim sudah melihat dan saran Ustaz Salim sudah banyak sekali. Nah, jadi perhatian untuk kalian apa itu kalian harus mulai sekarang mulai prihatin kemudian susah payah biar nanti hasil yang didapat maksimal. Karena ada pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Nah itu harapannya seperti itu. Kita mungkin repot sekarang, supaya sekarang, tapi nanti insya Allah hasilnya akan maksimal. Nah untuk dari Pak Umar terkait dengan matematika dan IPS ya, untuk yang matematika dulu. Untuk matematika sudah masuk materi yang bukan reguler ya. Jadi itu materinya sudah materi berdasarkan kisi-kisi USBB. Jadi Pak Umar kerjasama sama Saudara Luki untuk membuat soal dan pembahasan dan
Soalnya pun memang tidak banyak, kita kesepakatan 2 soal saja setiap pelajaran. Jadi makanya harapannya 2 soal itu kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena itu sudah sesuai dengan kisi-kisi ya OSBD. Artinya kalau kalian mengerjakan sungguh-sungguh, itu bagian dari latihan untuk mempersiapkan OSBD. Kemudian untuk yang Pak Umar ingatkan, jadi di datanya Pak Umar ada beberapa siswa yang belum lengkap. Pak Umar nggak bisa sebutkan satu-satu, intinya silakan dicek classroom-nya masing-masing ya. Kalian cek yang mungkin masih ada yang belum mengumpulkan atau belum lengkap, itu kalian kerjakan. Jadi itu. Jadi jangan sampai kalian nanti sampai akhir semester ada nilai yang kosong atau bolong. Walaupun semenjak tadi pagi Pak Umar SMS, WA ya, WA orang tua yang masih bolong-bolong itu sudah Pak Umar cicil. Nah, namun mungkin ada yang belum tersentuh ya, nanti silakan kalian lihat Google Classroom untuk mapel matematika dan IPS. Kemudian untuk yang IPS, untuk IPS hari ini kita masih tema 5 anak. Tema 5, nah KD 3.3 silakan dipelajari, intinya adalah tentang peran Indonesia baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, itu di ASEAN ya. Khusus tema 5 itu ke fokusnya ekonomi. Jadi kalian pelajari, kalian baca buku paket yang sudah Pak Umar tunjukkan halamannya sudah ditulis di situ, itu sudah Pak Umar arahkan ke materi IPS biar fokus. Namun ketika membaca yang lain juga tidak masalah. Nah, kalian kerjakan soal-soal latihannya, boleh open book, kalian masih sampai jam 5 nanti. Nah, itu untuk persiapan ujian akhir semester ya, yang atau TKM. Nah, itu materinya sampai situ. Jadi materi IPS nanti sampai tema 5 yang berkaitan dengan KD 3.3 itu silakan dipersiapkan, dikuasai. Nah, bisa dilihat dari latihan hari ini. Latihan hari itu menggambarkan tema 5 ya, jadi gitu. Kemudian yang belum ulangan harian kemarin masih ada, nanti tolong dibuka kembali. Soalnya memang ada yang mungkin bisa jadi Google Classroom-nya error ya, atau mungkin silakan lapor ya, jangan diam saja. Nanti kalau misalnya diam saja nanti ketinggalan informasi, kalian hubungi wali kelasnya masing-masing bahwa mungkin akun Google Classroom-nya mungkin ada yang error atau mungkin tidak bisa masuk, itu nanti ketinggalan informasi. Kemudian untuk latihan pagi yang sudah bukan reguler, Pak Umar sudah koreksi semuanya. Hari ini penukaran ya, penukaran buku. Silakan, ini baru beberapa orang. Nah, masih banyak yang belum sekolah. Nanti setelah Zoom meeting ini, kalian mulai mengumpulkan sampai jam 2. Ditukar yang sudah kalian kerjakan di rumah, ditukar yang di sekolah, yang sudah dikoreksi, dikembalikan. Nah, itu harapannya kalian sungguh-sungguh ya. Nah, ini untuk matematika memang disarankan. Pak Umar sudah mengamati dari 3 kali koreksi. Memang sudah ada berapa yang menambah langkah-langkah. Pak Umar acungi jempol ya. Jadi gitu. Kalian yang masih pilihan ganda saja, silakan ditulis langkahnya biar nanti Pak Umar biasanya beri komentar ya, di catatan mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan. Nah, itu artinya ketika kalian melengkapi dengan cara justru akan menguntungkan kalian, akan tahu oh ini sudah dikasih catatan sama Pak Umar ya, gitu. Nah, silakan diperbaiki. Kemudian jangan lupa juga untuk melihat video pembahasan ya. Pak Umar sudah cek di historinya akun YouTube-nya Pak Umar, itu ternyata masih banyak yang belum melihat. Nah, kalaupun belum lihat silakan bisa diulang, kalian bisa ngecek oh materi tentang apa yang belum paham, silakan dibuka sesuai tanggalnya, sesuai harinya. Di situ bisa kalian lihat pembahasannya ya. Itu insya Allah membantu sekali. Kalau misalnya kesulitan jaringan internetnya nggak lancar, itu bisa download file PDF sama PowerPoint-nya yang sudah Pak Umar buat. Jadi misalnya sekolah sudah menyediakan semua bahan-bahan, artinya keberhasilan itu sangat tergantung sama kalian. Kalian mau memanfaatkan atau tidak ya. Ibaratnya kalian tuh berikan hidangan, tinggal hidangannya itu mau kalian makan atau tidak biar sehat ya. Tapi kalau kalian nggak mau makan hidangannya, nanti malah kurus, sakit-sakitan, dan sakit itu ya. Seperti itu perumpamannya. Jadi sekolah sudah menyediakan hidangan yang lumayan lengkap, menu pembahasannya itu ya. Jadi itu. Nah, yang terakhir Pak Umar berpesan, memang hari Senin pekan berikutnya ya, bukan Senin besok, itu kalian ada tryout, silakan dipersiapkan. Kalian serius dalam mengerjakan latihan pagi, karena latihan pagi itu sebagai gambaran soal-soal tryout berikutnya dan soal dari dinas. Karena kisi-kisi yang diberikan sama dinas adalah berdasarkan kisi-kisi tahun sebelumnya. Tahun kemarin yang UN-nya tidak jadi karena ada pandemi, namun untuk tahun kalian malah kebalikannya. Masih ada pandemi tapi tetap ada itu ya, malah diadakan. Jadi, nah itu aja pesan singkat dari Pak Umar. Tetap semangat. Harapannya kalian jangan sampai menyanyiakan waktu.
Nah, sampai terlena dengan suasana di rumah, lupa bahwa kalian itu sudah kelas 6, lupa sebentar lagi sudah mau ujian akhir semester, kemudian tinggal beberapa bulan lagi kalian akan ujian akhir daerah. Nah, itu silakan dimanfaatkan biar nanti tidak terlena. Itu saja pesan dari Pak Mar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Umar yang sudah menyampaikan saran-saran ya tadi ya dan motivasinya ya serta evaluasi. Selanjutnya Bu Maulid, kami persilakan. Ustaz, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di Bu Maulid mohon maaf untuk pembelajaran hari ini. Mantul ya, Ustaz. Untuk pembelajaran hari ini, mohon maaf, aplikasi YouTube itu sedang ada penurunan kualitas, sehingga aplikasinya sedang down, nggih. Jadi mohon maaf jika video hari ini itu tidak bisa dibuka. Silakan nanti anak-anak mengerjakan setelah aplikasinya sudah membaik, sudah bisa dibuka videonya. Hanya menuliskan kesimpulan dari video yang ditonton dan menuliskan hikmahnya. Jadi 2 kalimat saja, tidak usah panjang kali lebar, tidak usah berparagraf-paragraf ya, kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari kalian menonton video tersebut, seperti itu. 2 kalimat sampai 3 kalimat boleh. 1 kesimpulan itu 1 kalimat, hikmahnya 1 kalimat boleh, karena ada beberapa itu tuliskan sampai 2 paragraf itu, Masya Allah banget ya, saking rajinnya. Terima kasih. Tapi lebih alangkah baiknya kalau kesimpulan itu silahkan ambilin, lihat peristiwa yang kalian saksikan, seperti itu ditarik kesimpulannya saja. Nah, untuk belajar PJJ itu materi sudah melakukan evaluasi ya tentang materi pubertas. Nah, materi belum mengerjakan evaluasi yang masuk ke webnya, yang masuk ke drive-nya Bu Maulid itu masih ada 15 siswa, karena yang sudah mengerjakan itu 40 siswa dari 55 siswa. Jadi masih ada 5, silahkan dikerjakan, karena karena itu materi semester 2, walaupun itu materi semester 2, tapi nilai akan tetap diambil untuk semester 2 nanti. Jadi kalian itu ibaratnya sudah menabung nilai ulangan untuk semester 2. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bahasa Indonesia itu juga belum ada yang belum mengerjakan evaluasi. Bu Maulid mohon maaf ya, ini kan memang benar-benar materi semester 2, tetapi tetap dikerjakan evaluasinya, bukan malah menyepelekan. Ini kan semester 2, kok ngapain aku ngerjain. Nah, mohon maaf, jangan seperti itu, karena Bu Maulid tetap memasukkan nilai tersebut nanti di semester 2. Jadi kalian sudah nabung nilai. Kemudian tugas-tugas yang belum mengerjakan,
Ini nanti yang tugas yang belum ANSI itu masih banyak ya. Maulid amati setiap harinya pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Jawa, pelajaran IPA itu presensi kisarannya hanya 36 sampai 38. Wah, jadi yang 20-an siswa itu karena ini ada 2 buku, kopi 1 sama kopi 2. Kopi 1 maaf itu suaranya dikecilkan dulu Mas atau di mute dulu Mas. Untuk yang sudah merasa mengerjakan tugas, sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, silakan yang belum mengerjakan tugas, pekan lalu Bu Maulid mengirim screenshot tugas yang belum dikerjakan via Japri WhatsApp. Nah, untuk pekan ini sebelum penilaian sebelum tes kendali mutu atau TKM itu Bu Maulid akan mengirimkan kembali tugas-tugas yang belum dikerjakan untuk siswa ya via Japri ya. Jadi nanti via WA ke orang tuanya. Silakan nanti ditanyakan ke orang tuanya kira-kira siapa yang belum mengerjakan tugas sampai menumpuk. Nah, itu ditanyakan tugas mana yang belum dikerjakan. Nanti Bu Maulid Japri akan Japri berkala. Nah, bagi yang tidak di Japri atau tidak di WA, kalian berarti sudah selamat mengerjakan semuanya atau tugas-tugas itu sudah selesai. Itu. Jadi kalau yang tidak di WA jangan mengharapkan di WA karena berarti kalian sudah mengerjakan. Nah, lanjut untuk pembelajaran jam pagi ya, jam ke-0. Untuk mata pelajaran IPA itu kan diampu oleh Ustazah Septi. Untuk pelajaran bahasa Indonesia untuk Ustazah, mohon maaf jika diminta untuk presensi dan mengisi kalian sudah mengerjakan atau belum, itu silakan diisi juga. Jadi apapun yang diperintahkan itu ibaratnya kalian itu absen presensi dulu lah, seperti itu. Jadi tidak hanya Bu aku ngerjainnya tadi malam, aku malas presensi, jangan seperti itu, tapi tetap menuliskan daftar hadir agar nama kalian itu tercatat siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Anak-anak untuk pembelajaran IPA, kembali lagi ke PJJ, pembelajaran IPA itu kan masih ada materi, 2 materi, yaitu tentang tata surya dan yang satunya benda-benda langit. Materi bab ke-8 dan 9. Nah, mohon maaf untuk materi yang misalnya Bu Maulid akan sampaikan nanti di semester tentang benda langit, entah itu yang tata surya, karena Bu Maulid mau fokus untuk kalian itu di mutu. Gitu ya. Nah, silakan mohon maaf terkeluar. Maulid lanjutkan ya. Didengar suaranya, kedengaran nggak? Putus.
Dengar. Suaranya kedengaran bahkan nggak? Dengar Ustaz ya? Dengar. Maaf untuk jika ada waktu luang. Nah, keluar ya? Waalaikumsalam. Sebentar ya, ada tamu. Hamid. Sudah terdengar. Boleh lanjutkan ya. Jika ada waktu luang, mohon untuk anak-anak, mohon waktunya itu disisihkan untuk membuka kembali materi-materi dari tema 1 sampai tema 5 pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran Bahasa Jawa itu sampai Topokromo. Bab, kalau tidak salah, bab 1 sampai bab 4. Seperti itu. Untuk untuk materi yang diajarkan tetapi sudah dibahas di pembahasan jam kedua, khususnya itu materi IPA ya, masih banyak beberapa ya, diantaranya atasnya, kemudian benda-benda langit, penanggalan hijriah itu kan belum dibahas di pembelajaran reguler. Nah, silahkan anak-anak mencari referensinya di buku. Kalian tuh kan memiliki buku detik-detik ya. Di bagian depannya itu kan ada ringkasan materi. Nah, silahkan ringkasan materinya itu dibaca untuk bahan pembelajaran. Istilahnya kalian itu curi start dulu sebelum pembelajaran reguler. Pembelajaran tata surya itu kan belum diajarkan. Nah, silahkan kalian baca-baca ringkasan materinya. Nah, kalau ada yang tidak paham, bagaimana Bu? Kalau ada yang tidak paham, silakan boleh menanyakan ke Bu Maulid atau boleh menanyakan ke Bu Septi juga boleh. Untuk anak-anak Bu, kalau saya pengennya lihat cari materi di YouTube atau di misalnya di referensi lain seperti itu, boleh, silahkan anak-anak. Mumpung sekarang ini kan waktunya daring, nah kalian itu bebas mau belajar dari segi mana saja, itu bebas. Jadi memperbanyak ilmu itu kan lebih baik ya. Seperti itu. Nah, kata terakhir motivasi dari Bu Maulid, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Jadi anak-anak tetap semangat, jangan loyo. Ibaratnya kalian di SD ini hanya tinggal menghitung bulan, tinggal menghitung hari. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, kemudian jangan malas-malasan. Karena yang memetik hasilnya juga kalian semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Salim. Terima kasih Ustazah Maulid yang sudah menyampaikan evaluasi PJJ maupun jam pagi serta motivasinya ya. Selanjutnya kepada Ustazah Tika, kami persilakan untuk menyampaikan evaluasi PJJ-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian baik-baik aja dan dalam keadaan yang sehat ya. Ustazah mau menyampaikan PJJ, nanti kan kita tanggal 1 Desember itu udah mulai TKM. Nah, kalau yang PPKN itu kalian belajarin yang kemarin buat PTS sama
materi-materi yang udah Ustazah Tika kasihkan ke kalian, yang udah Ustazah bagikan ke kalian, itu nanti dipelajari juga sama tugas-tugas kayak yang di ulangan harian, yang tema 4 sama 5, nanti itu kita TKM-nya, PPKN itu sampai tema 5 aja. Jadi mulai pekan depan, hari Senin, Ustazah Tika itu menyampaikan materi aja dan nggak ada tugas ya nanti ya. Nanti kalian itu harus melihat tugas-tugas apa aja yang belum dikumpulkan, yang dikerjakan. Soalnya memang masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas. Yang misalnya yang dari tema pertama, itu tuh ada 2 orang. Nah, itu nanti kalian cekin satu-satu tuh. Kalau yang ngerasa itu apa aja. Nanti Ustazah Tika sambil ngerekap juga tugas-tugas kalian yang belum masuk di rekapan Ustazah Tika gitu ya. Nanti mulai hari Senin lah insya Allah. SBDP juga kayak gitu. Nanti sampai tema 5 aja. Nah, terus itu tugas-tugas yang kalian belum kerjakan, nanti itu kalian ngecek juga tugasnya tuh apa aja sambil Bu Atika ngerekapin satu-satu nilai kalian. Jadi buat minggu depan, 2 minggu ini, nanti Bu Tika materi dan nggak ada tugas, tapi kalian harus ngelengkapin tugas-tugas yang belum kalian kerjakan, gitu ya. Nanti Bu Tika juga sambil nge-share di Google Classroom. Nah, untuk BPI masih sama, lembar mutabah yaumiyahnya diisi dan nanti dikumpulkan di sekolah pas sebelum rapotan ya. Sebelum rapotan sama tugas-tugas kalian juga yang belum dikerjakan. Kalau misalnya ada yang belum kerjakan dari yang tugas pertama, itu dikerjakan dulu, diselesaikan, habis itu nanti boleh kerjakan tugas yang lainnya. Itu ya. Nanti PPI 2 minggu ini pokoknya sebelum TKM, nanti nggak ada tugas, jadi lebih kalian banyak melengkapi, misalnya setoran hadis yang belum, itu nanti bisa dilengkapi, sama Asmaul Husna juga yang belum bisa dilengkapi. Nanti itu masuk nilai kalian sama lembar mutabaah itu. Lembar mutabaahnya nanti itu bisa disalin yang dari Google Classroom ke buku. Jadi yang dari bulan Oktober itu tuh disalin nggak apa-apa, disalin ke buku yang mutabah yaumiyah itu. Jadi biar lebih memudahkan nanti juga kalian buat ngecek, oh aku yang belum mana aja ya gitu waktu di rumah. Itu kalian tetap semangat ya, karena sudah kelas 6, dikurangin main gamesnya, lebih fokus dulu sama pelajarannya, sama lengkapin tugas-tugasnya dulu. Nanti itu ada saatnya kok kita misalnya udah misalnya udah nggak kuliah lagi, udah nggak belajar lagi, kalian tuh ada saatnya buat main-main gitu. Mulai dikurangin dari sekarang, tetap semangat dan jaga kesehatan. Udah Ustadz, gitu saya kembalikan ke Ustadz Salim. Baik Ustazah, kami ucapkan terima kasih sudah menyampaikan evaluasi pembelajaran jarak jauhnya ya. Nah, itu anak-anak ya dari Ustadz dan Ustazah sudah menyampaikan evaluasinya ya. Tolong yang tadi beberapa informasi dari Ustadz Ustazah ya untuk ditindaklanjuti ya, diperbaiki bagi yang belum baik tadi ya, masih belum mengerjakan tugas, belum mengirimkan tugas ya, belum melengkapi tugas, itu tolong diperbaiki. Setiap pekan kita tidak akan bosan untuk mengingatkan ya. Pokoknya bila ada sebuah kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh, silakan langsung mengontak atau WA Ustadz yang bersangkutan supaya persoalannya cepat teratasi. Begitu ya. Jangan malu atau jangan takut. Langsung saja. Ustazah, saya tidak bisa masuk linknya. Ustazah, saya tidak bisa mengakses, namanya ada kendala seperti itu, langsung saja ya. Jadi persoalan dalam pembelajaran itu bisa cepat teratasi. Nah, itu anak-anak ya, masih ada sekitar 8 menit. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan tunjuk tangan.
Yang kurang jelas informasinya, silakan ditanyakan. Nggak ada pertanyaan? Jelas semuanya? Nah, itu ya, berarti 7 menit lagi. Kalau nggak ada ya kita closing saja ya. Bagi anak-anak yang tadi masih ada kendala masuk, listrik di rumah mati ya. Di sekolah juga mati anak-anak sebenarnya. Jadi mungkin ada kendala ya di berbagai tempat karena listrik padam ya. Nah, ada yang tanya tadi? Nggak ada. Dipersiapkan ya anak-anak ya. Ini yang jauh-jauh sudah ada di belum ini? Coba diperlihatkan wajahnya semuanya. Kameranya diaktifkan. Silakan diaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan biar rekamannya ada wajah kalian. Ya, Ustadz, silakan di scroll Ustadz, biar terlihat semuanya Ustadz. Ya, ini baru tangan. Yang halaman depan sudah. Udah masuk. Mas Hamid. Mas Ezra, silakan diaktifkan. Mas Hamid, kameranya Mas diaktifkan. Hamid, Mas Rafif, sebentar ya, ada tamu ya. Mas Wildan, Mbak Alia, Mbak Kansa, Mas Zaf, Mas Danis, Mbak Aisyah, Mas Rafif, Mbak Farah, Mbak Aleka, mengingatkan kembali untuk pekan berikutnya bagi siswa yang belum mengumpulkan rapot dikumpulkan ya ketika pengembalian buku tugas jam pagi ya. Jangan lupa tadi ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan ya. Pekan terakhir mengumpulkan rapot ya, berarti sebelum PKM ya. Rapot sudah dikumpulkan di sekolah karena untuk informasi lagi ya, anak-anak ya, mohon doanya juga. Kemarin sudah pernah disampaikan, sekolah lagi mengajukan perizinan untuk pembelajaran tatap muka. Mohon bantuan doanya, semoga dari dinas memberikan izin kepada SDT Salman Al-Farsi 2 ini untuk mengadakan pembelajaran tatap muka ya. Prosesnya sudah kita lakukan, proposalnya dan hal-hal yang lain yang diperlukan untuk perizinan tersebut sudah dilakukan dengan baik ya, tinggal menunggu hasilnya. Maka mohon doanya ya anak-anak ya. Dan anak-anak juga bisa melihat protokol kesehatan ketika tatap muka via YouTube ya, sekolah. Mungkin ada yang sudah meng-add, men-subscribe, biasanya akan muncul linknya. Sudah ada videonya. Ada yang sudah melihat videonya, sudah diupload di YouTube. Video protokoler kesehatan siswa masuk ke sekolah. Sudah ada. Anak-anak yang kemarin ikut syuting bisa lihat ya, sudah ada di YouTube sekolah ya, di YouTube sekolah sudah ada. Silakan nanti disaksikan. Umpamanya besok diberikan izin untuk masuk sekolah, maka kalian harus sesuai dengan video simulasinya yang sudah dibuat. Ditonton ya nanti ya. Ada yang lain ditanyakan?
Ada yang ditambahkan, Ustaz? Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Sama, tanya. Rizky yang sering tanya, Ustaz. Mas Rizky. Rifki, tanya. Ya, Pak Rifki. Ini Mas Tama gambar foto ini bukan video ya yang muncul. Oh iya. Ke soal berikutnya dari FPB Ganteng ya, Mas Taman. dari 450 Mas Ijul mau tanya, Mas Ijul? faktorisasi terima. Karena lebih suka pakai cara sekian lagi. Karena sempat ketemunya. Pakai ini font faktor udah sekali font faktor ya kan. Ini yang di luar kota, Mbak apa? Bagi Mbak Rizcana ya. Pak Iskanaya hadir nggak ini? Nggak ada ya? Mas Wildan mau tanya, Mas Wildan? Oh, dari tadi. Tidak. Baik, anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan saja pertemuan kali ini ya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap bersama hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan ya. Jangan lupa persiapannya ya. Ya, bentar lagi tryout, lusa tryout ya, kemudian TKM ya. Nah, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa kembali ya. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Filter pakai filter. Ngomong apaan sih? Wayahe. Wayai. Dulan. Ini Mas Fauji kok di rumah bersama ini Mas Ziad Ya, belajar karena kelompok ya? listriknya mati. Baterainya Oh, Baterai lo. Oh ya, boleh. Boleh Mas. Selanjutnya boleh belajar kelompok sekalian ya. Berarti rumahnya deket ya? Iya. Ya, begitulah. 500 meter. 500 meter. Yang rumahnya deket boleh belajar kelompok. Ustaz, chatnya masih disable. Apa Mas? Chatnya disable masih sampai sekarang. Ininya udah TKM-nya dibuka. Desember ya. TKM-nya Desember ya. Untuk tryout-nya itu masih bulan November, akhir bulan November. Tanggal 23 ya, sampai 25. 23, 24, 25. Mas Jabar tanya, Mas Jabar. Hakim tanya. Enggak. Halo Asa. Ya. Berapa Pak? Mas Jaim nggih. Monggo. Ini karena sudah jam 11. Kami botak. 1 Maret ya. Kalian persiapan pelajaran selanjutnya. Ustadz, asa main game terus Ustadz. Ayo. Ya, betul. Sangat betul. Ini Pak Amar turunnya ya. Main Ya, terus Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dadah. Ini ada